Mungkin banyak dari teman-teman yang berpikir bahwa kartu grafis Nvidia itu punya harga yang cenderung lebih tinggi dibandingin Nvidia yang lama ataupun dibandingin kompetitornya. Udah harganya lebih tinggi, VRAM-nya dikasih yang kecil. Tapi sekarang kalian coba cek Tokopedia, Shopee, atau e-commerce atau marketplace lainnya. Kartu grafis dari Nvidia salah satunya adalah RTX 50 series itu masih banyak banget yang beli. Bahkan dipakai oleh beberapa toko untuk rakitan PC mulai budget 10 sampai belasan jutaan. Nah, kalau kalian berpikir kayak tadi, mungkin kalian belum tahu nih beberapa alasan kenapa orang masih tetap pilih Nvidia. Oke, kita akan bahas soal itu. Sekaligus kita akan review Asus Prime GeForce RTX 5060 8GB OC Edition. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofren Gatra Putra di channel Pemula IT, dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas teknologi. Oke, ini dia Asus Prime GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB. Yang begitu kita buka boxnya, di dalamnya langsung disambut oleh sebuah amplop yang isinya itu ada kartu garansi, quick start guide, dan tentu saja ada kartu ucapan terima kasih telah membeli produk Asus. Di dalamnya pasti aja ada unit dari Asus Prime GeForce RTX 5060 OC Edition 8GB yang kayaknya pas saya pegang ini lebih kecil ya ukurannya dibandingin RX 9060 XT kemarin. Dari sisi desain walaupun mirip sama 9060 XT maupun 5060 Ti, ada sedikit perbedaan. Salah satunya di bagian kipasnya, ini semuanya pakai ukuran, jumlah bilah, dan juga arah yang sama. Dia pakai desain axial text juga dengan konfigurasi 3 fan dengan jumlah bilah sebanyak 9. Lalu di bagian aksen garisnya ini berbeda dengan 9060 XT maupun 5060 Ti. Aksen garis-garisnya ini full berwarna hitam. Ini bikin kelihatan jadi cocok banget ya kalau kalian mau rakit PC full hitam. Sisanya mirip banget sama 9060 XT maupun 5060 Ti ya. Ada bagian garis 3 di bagian pojok kiri bawah dan juga ada logo Asus. Lanjut di bagian atasnya ini seperti biasa ada tulisan GeForce RTX yang menjadi pembeda antara GPU Asus Prime Radeon dan juga GPU Asus Prime GeForce RTX. Lalu di sebelahnya ada tulisan Prime yang dibuat agak mendelep ke dalam dan ada konektor pin power sebanyak 1x8 pin power. Lanjut di bagian belakang mirip sama yang 9060 XT maupun 5060 Ti, dikasih metal backplate yang ini tuh full ngecover semua bagian graphics cardnya, tapi ada sedikit bagian bolong yang menurut saya sekali lagi mirip seperti yang saya bilang di 9060 XT kemarin, kayaknya lebih cocok kalau dikasih garis-garis ya. Walaupun begitu, bolong-bolong ini juga sangat berguna ya untuk ngasih jalur pass trough atau ngasih jalur buat udara panasnya keluar. Ditambah kita juga bisa lihat ya, heatsink yang tebel banget ya. Ini yang menjadi salah satu keunggulan utama kalau kalian pilih GPU yang bisa dibilang low power, kelas menengah seperti RTX 5060, tapi pilih seri dari Asus Prime. Sistem pendinginannya ini sangat mantap yang bikin kalau kalian pengen rakit PC yang kecil-kecil pakai casing yang small form factor, kalian nggak perlu khawatir bakal kepanasan si GPU-nya. Ditambah dengan sistem pendinginan yang sebaik ini, bikin GPU-nya itu bisa mempertahankan clock speed yang setinggi mungkin. Loh, emang GPU triple fan ini bisa dipasangin di casing small form factor bang? Nah, khusus Asus Prime GeForce RTX 5060 8GB yang triple fan ini, dia udah SFF ready atau bisa dipasang di banyak casing SFF. Karena ukurannya itu bisa dibilang kecil banget untuk GPU triple fan. Dia punya panjang 268,3 mm dengan tinggi 120 mm dan juga lebar 50 mm. Lanjut kita ke spesifikasi dasarnya, dia punya VRAM 8GB dengan memori type GDDR7 dan buswidth 128 bit. Karena dia itu punya memori type GDDR7, dia punya bandwidth yang tinggi banget di 448GB per second, walaupun dia pakai memori buswidth tuh di 128 bit. Untuk base clocknya dia di 2280 MHz dengan boost clock 2497 MHz dan memory clock di 1750 MHz. Jumlah shading units atau GPU cores-nya itu di 3840, sedikit di bawah 4060 Ti, punya 30 RT cores dan 120 Tensor cores. Lalu untuk DGP-nya di 145 watt dan rekomendasi dari website Tech Power Up itu di 300 watt. Sedangkan kalau dari website Asusnya di 550 watt. Dan terakhir interface-nya dia udah PCI Express generasi kelima dengan jalur x8.
Lanjut untuk percolokan display duniawi, ada 1 kali HDMI 2.1B dan juga 3 kali DisplayPort 2.1B. Oke, kita akan langsung bahas saja hal pertama tersebut yang bikin orang tetap pilih Nvidia, yaitu karena efisiensinya. Nah, soal efisiensi ini mungkin udah nggak terlalu jauh lah ya antara kubu sebelah maupun Nvidia. Karena GPU sekarang tuh udah efisien semua Pak, hemat daya banget ya. Kalau dalam konteks atau kalau kita ngomongin GPU kelas menengah seperti 5060, 9060, 9070 ataupun ya 5070 lah mentok-mentok ya. Tapi kembali lagi tetap saja si Nvidia ini tuh punya konsumsi daya, power draw atau efisiensi yang lebih baik dibandingin kubu sebelah, salah satunya dibandingin sama RX 9060 XT. Saya udah uji keduanya pada saat kita bermain Cyberpunk 2077 pakai RTX 5060 dari Asus Prime versus pakai RX 5060 XT dari Asus Prime juga. Yang teman-teman bisa lihat di situ ya bahwa power draw-nya itu si 9060 XT mentok sampai 170 wattan, sedangkan si 5060 itu cuma mentok di 130 wattan. Walaupun secara FPS juga lebih tinggi 9060 XT, tapi teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa perbedaan rata-rata FPS itu nggak jauh-jauh amat ya dibandingin 9060 XT dengan konsumsi daya yang cukup jauh ya, 30% lebih hemat daripada 9060 XT. Nah, mungkin teman-teman yang udah rakit PC budget segini udah nggak terlalu mikirin soal perbedaan konsumsi daya sekecil ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin kayaknya pengen rakit PC sehemat mungkin ya, hemat daya, saya suka efisiensi gitu ya, lalu pengen rakit PC small form factor dengan power supply yang nggak begitu besar ya, walaupun kedua GPU ini tuh bisa dipasang di power supply minimal 500 watt aja, ditambah 5060 ini juga SFF ready ya, bisa dipasang di beberapa casing yang kecil. Sepertinya RTX 5060 akan jadi opsi yang lebih baik untuk keinginan dan kebutuhan tadi. Oke, alasan kedua yaitu adalah kuda. Bukan kuda yang ini, tapi kuda course-nya Nvidia. Kudanya Nvidia ini tuh berpengalaman banget ya, dan juga udah support banyak aplikasi. Salah satu aplikasi yang sangat diuntungkan kalau kalian pakai Nvidia itu adalah Blender atau aplikasi 3D lainnya. Saya udah uji ya, pakai kudanya Nvidia versus pakai hipnya si Radeon. Di situ teman-teman bisa lihat ya, pada saat saya uji untuk ngerender BMW 2.7 di aplikasi Blender 4.5, walaupun kita bisa lihat tadi performa gaming dari si Nvidia RTX 5060 itu di bawah 9060 XT, tapi untuk kebutuhan productivity salah satunya untuk aplikasi Blender ini bisa lebih kencang si Nvidia ya. Di situ dia mampu ngerender dalam waktu 19 detik, sedangkan Radeon 9060 XT itu mampu ngerender dalam waktu yang lebih lama 10 detik di 29 detik. Ini sangat berguna atau bermanfaat buat teman-teman yang pekerjaannya di bidang 3D, salah satunya menggunakan aplikasi Blender seperti ini, yang dimana kalau kalian pakai Nvidia dengan teknologi kudanya ini, pekerjaan kalian itu akan lebih cepat terselesaikan karena performa renderingnya itu lebih baik daripada kubu sebelah. Yang ketiga adalah ray tracingnya. Ray tracing pertama kali itu dikenalkan oleh Nvidia mulai RTX 20 series. Jadi udah jelas ya secara performa ray tracing untuk kebutuhan gaming saat ini lebih baik Nvidia. Nah, tapi ray tracing yang lebih kenceng ini bukan cuman berguna buat gaming doang. Ada banyak aplikasi yang bisa memanfaatkan RT Core atau ray tracing ini supaya aplikasi tersebut tuh bisa berjalan dengan lebih lancar ataupun bisa dapat kualitas yang lebih baik. Salah satunya adalah aplikasi yang telah saya sebutkan tadi, yaitu adalah Blender juga cuy. Semenjak RTX 20 series di Blender itu ada yang namanya Optix cuy. Optix ini tuh bisa dibilang memanfaatkan teknologi ray tracing pada GPU terutama Nvidia supaya render cycles itu bakal lebih cepat. Kita udah uji juga pada saat kita render BMW 2.7 ya pakai Blender versi 4.5, kita bandingin sama Radeon Hip RT yang sama-sama menggunakan atau memanfaatkan ray tracing cores pada sebuah GPU. Di situ Nvidia Optix jauh lebih kencang daripada Hip RT-nya Radeon ya. Hip RT-nya Radeon mampu ngerender dalam waktu 20 detik, sedangkan si Optix-nya ini mampu ngerender dalam waktu 8 detik cuy. Dimana 8 detik ini tuh 2 kali lipat lebih kencang daripada pakai kudanya Nvidia. Lalu saya coba juga ngerender Blender versi 4.5 juga, tapi pakai project yang lebih berat yaitu ngerender Classroom. Di situ 5060-nya mampu ngerender dalam waktu 39 detik kalau pakai kuda, sedangkan kalau pakai Optix ya, kita nyalain si ray tracing-nya ini, kita dapat waktu di 20 detik, hampir 2 kali lipat lebih kencang daripada pakai kudanya Nvidia, dan 2 kali lebih kencang daripada si kubu sebelah yang udah manfaatin ray tracing-nya. Jadi buat teman-teman yang pekerjaannya di bidang ini, terutama
ngerender animasi yang pakai ray tracing atau animasi yang pakai cycles. Kalau kalian pakai Nvidia, pekerjaan kalian akan lebih cepat terselesaikan. Tapi bukan berarti Radeon itu nggak bisa atau lambat banget dipakai buat 3D ataupun dipakai buat Blender ya. Radeon saat ini semenjak Radeon 6000 series tuh udah kenceng-kenceng ya, jauh banget dibandingin sama generasi yang dulu-dulunya. Jadi buat temen-temen yang sekedar buat belajar, kebutuhan utamanya rakit PC buat gaming aja, tapi pengen sambil belajar 3D, bisa juga pakai Radeon. Tapi buat temen-temen yang pengen terjun ke dunia profesional atau mungkin udah terjun ke dunia profesional dan pengen upgrade GPU, Nvidia punya performa yang lebih baik untuk kebutuhan tersebut. Yang keempat adalah encodernya. Encoder Nvidia atau NVENC-nya ini terkenal punya performa yang kenceng, efisien. Ini sangat berguna buat teman-teman yang pekerjaannya itu di bidang pekerja kreatif gitu ya. Misalnya konten kreator, video editor, dan juga streamer. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tuh butuh banget GPU ya, supaya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih lancar. Saya udah uji pada saat saya coba ngerender atau nge-encode video 1080p pakai H264, pakai si CUDA dan NVENC-nya, lalu pakai settingan high bitrate di Adobe Media Encoder. Untuk render video Full HD 1080p selama 10 menit. Untuk frame rate 30 fps dapat waktu render di 2 menit 4 detik. Sedangkan si Radeon RX 5060 XT dengan performa gaming yang kita bisa lihat tadi lebih tinggi daripada 5060 dapat waktu render yang sedikit lama di 2 menit 24 detik. Lalu untuk skenario Full HD 60 fps di situ dapat waktu render di 3 menit 18 detik. Sedangkan si Radeon di 3 menit 39 detik ya. Nggak beda jauh ternyata kalau untuk kebutuhan Full HD atau render video 10 menit resolusi 1080p. Ini berarti encoder Radeon itu udah bagus juga ternyata ya. Tapi kita nggak akan uji sampai 1080p doang, kita uji di resolusi 4K ya, pakai settingan yang sama H264 high bitrate. Di situ Nvidia RTX 5060 dari Asus Prime OC Edition ini dapat waktu render di 3 menit 16 detik untuk skenario 4K 30 fps render video 10 menit. Sedangkan si Radeonnya itu lebih lama, hampir 1 menit di 4 menit 9 detik. Lalu untuk skenario 4K 60 fps video 10 menit dapat waktu render di 5 menit 32 detik, sedangkan si Radeonnya cukup lebih lama, hampir 2 menit di 7 menit 13 detik. Semakin berat skenarionya, semakin berat footage-nya akan lebih nyaman digunakan oleh GPU dengan encoder yang lebih baik, salah satunya pakai GPU Nvidia ya. Jadi buat teman-teman yang pekerjaannya itu di bidang video editing yang dalam sehari mungkin ngedit banyak video reels ataupun banyak video panjang dan butuh GPU yang kenceng untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan lebih lancar dan lebih kencang dan lebih cepat lagi, Nvidia akan lebih cocok buat kalian. Yang kelima, terutama di RTX 50 series ini adalah DLSS 4 dan juga multi frame generation. Nah, kedua fitur ini sangat bermanfaat ya, atau sangat berguna buat teman-teman yang pengen main game AAA yang berat-berat. DLSS 4 ini punya kualitas dan juga performa yang lebih baik dibandingin generasi sebelumnya. Ditambah adanya multi frame generation yang udah support banyak game, yang dimana multi frame generation ini sangat berguna untuk menambah FPS atau kalian tuh dapat bonus peningkatan FPS secara gratis ya. Ya nggak gratis kan, kalian harus beli GPU juga sih ya. Ngomongin soal game, kita langsung aja masuk ke benchmark gamenya aja kali ya. Yang keenam adalah AI-nya. Ini sebenarnya nyambung ke yang ray tracing tadi ya, dimana Articore dan Tensor Core-nya Nvidia ini sangat berguna ya untuk kebutuhan banyak aplikasi AI. Contohnya saya coba di sini untuk LM Studio atau lokal LLM ya. Di sini kita pakai model DeepSeek R1 dengan parameter 7 billion. Di sini kita bisa lihat dia dapat di 73,71 token per second. Kalau dibandingin sama GPU sebelah, di sini saya bandingin sama 7900 DRI. Di situ dia cuma dapat di 25,53 token per second. Perbedaannya ternyata sangat jauh sekali walaupun kita bandingin dengan GPU yang kelasnya di atas 5060 dengan VRAM yang lebih besar. Ditambah AI-nya Nvidia ini tuh udah support banyak aplikasi. Jadi kalian nggak perlu takut apakah kalau kalian pakai aplikasi ABCD gitu ya yang terkenal si AI-nya itu bakal support dijalanin pakai Nvidia atau enggak, kalian nggak akan perlu takut soal itu ya. Yang terakhir adalah fitur-fitur tambahannya. Ini juga berhubungan sama yang sebelumnya, yaitu fitur
fitur-fitur AI, yang dimana fitur-fitur AI pada RTX series ini tuh sangat berguna untuk beberapa aplikasi atau fitur-fitur yang akan saya sebutkan pada hal ini. Muter-muter ya. Kita langsung aja ke contoh, yaitu Nvidia Broadcast. Ini sangat berguna buat streaming, Zoom meeting, atau nge-Discord sama temen. Ada banyak banget fitur-fitur yang kalian bisa manfaatkan kalau kalian pakai RTX 50 series ini. Oke, itu tadi beberapa hal yang mungkin jadi alasan ya kenapa orang-orang itu masih pilih GPU Nvidia walaupun secara harga dia itu cukup lebih tinggi dibandingin kompetitornya. Sekarang kita akan lihat harga dari Asus Prime GeForce RTX 5060 8GB OC Edition ini. Pada saat video ini dibuat dan diupload ya, dia nyentuh di harga 6,4 jutaan yang harganya itu mirip-mirip sama Radeon RX 9060 XT. Kalau dibilang mending pilih mana sih, nggak bisa dibandingin karena keduanya sama-sama bagus ya. Walaupun yang Radeon RX 9060 XT ini kalau kalian bisa nabung lagi bisa pilih Asus Prime Radeon RX 9060 XT yang versi 16GB kalau kebutuhan utama kalian itu untuk gaming. Tapi buat teman-teman yang pekerjaan utamanya itu seperti yang kita bahas di beberapa hal tadi itu, Asus Prime GeForce RTX 5060 8GB OC Edition ini bakal jadi pilihan yang lebih menarik dibandingin kubu sebelah ya. Ditambah Asus Prime GeForce RTX 5060 8GB OC Edition ini tuh punya 3 fan dan ukurannya kecil. Ini bikin kalau kalian pengen rakit PC yang kecil-kecil yang pakai casing mini ITX ya, tapi nggak yang kecil banget ya, kalian nggak akan takut suhu GPU-nya bakal tinggi walaupun airflow-nya itu nggak bagus-bagus amat atau nggak seluas airflow casing dengan ukuran yang lebih besar. Ini salah satu keunggulan yang kita bahas tadi ya, keunggulan dari Vega Card yang punya 3 fan dengan form factor yang kecil. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofar Ingatra Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.